Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita selalu bersyukur dan kita rasakan betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala mengalir kepada kita setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan. Sehingga dalam hati kita yang paling dalam kita rasakan betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar kepada kita. Para ahli hikmah menyatakan bahwa syukur itu merasakan nikmat yang sedikit tapi terasa sangat banyak, terasa sangat besar. Dan merasakan ibadah yang mungkin sudah banyak tapi terasa masih sangat sedikit. Salawatullah wassalamuhu, semoga salawat dan salam Allah tetap atas nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian, kali ini kita akan berbicara tentang virus corona COVID-19. Kita semua sepakat ini adalah musibah bagi umat manusia yang memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan, mulai dari tingkat negara sampai pada tingkat pribadi, mulai dari cara beribadah sampai pada cara hidup secara umum. Namun di sisi yang lain, harus kita pahami bahwa semua ada hikmahnya. Bahkan jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di ayat yang lain Allah SWT mengingatkan kepada kita, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Maka demikian pula halnya dengan musibah virus corona COVID-19 saat ini. Banyak yang sudah terinfeksi di dunia, sekitar 1,5 juta lebih. Di negara kita, Indonesia yang kita cintai, ada 3.000 lebih. Jumlah orang yang meninggal ratusan ribu orang seluruh dunia. Tapi ternyata banyak hal positif juga yang bisa kita dapatkan dan kita rasakan dengan adanya virus corona yang merebak sedemikian rupa, COVID-19 ini. Apa saja itu? Yang pertama, COVID-19 atau virus corona ini membuka mata kita, menyadarkan kita betapa makhluk yang namanya manusia ini rapuh adanya. Kita lemah. Meskipun mungkin kita dikdaya. Kita tidak punya sayap tapi bisa terbang. Kita tidak punya insan tapi bisa menyelam. Kita tidak punya tangan dari besi tapi kita bisa menghancurkan apa saja. Tapi ternyata dengan hadirnya virus yang ukurannya hanya 150 nanometer, banyak orang bergelimpangan. Mulai dari pejabat negara, public figure, orang-orang kuat yang kita kenal, bahkan para petugas medis sekalipun, di mana mereka lebih mengenal virus ini daripada orang awam pada umumnya.
betapa rapuhnya manusia. Oleh karena itu, kita dibawa lagi kepada sejarah masa silam. Namrud, raja yang sangat sombong di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Allah SWT membinasakan Namrud? Allah SWT kirim seekor nyamuk yang pincang yang masuk ke hidungnya dan terus masuk ke otaknya, sehingga kemudian dia membentur-benturkan kepalanya ke tembok sampai mati. Saudara-saudara sekalian, betapa rapuhnya manusia. Oleh karena itu, ini sesungguhnya menutup pintu bagi kita manusia untuk bersombong-sombong di dunia ini. Yang pertama. Yang kedua, betapa kita diajarkan oleh virus corona COVID-19 ini untuk selalu hidup bersih. Sedikit-sedikit basuh tangan. Sedikit-sedikit mencuci baju. Memakai alat pelindung dan lain sebagainya. Yang sebelumnya mungkin kita abai. Kalau kita orang Islam, insya Allah setiap sholat kita, sebelum sholat kita wudhu lebih dahulu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kita juga dianjurkan kumur-kumur. Dan itu juga dianjurkan ketika kita menghadapi musibah virus corona COVID-19 ini. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga dari virus corona COVID-19. Betapa sekarang angka meninggal karena kecelakaan lalu lintas turun drastis. Demikian juga polusi udara turun drastis. Bahkan kabarnya orang Jakarta bisa menikmati birunya langit Jakarta sekarang. Dan kabar yang menggembirakan lagi, bahwa lapisan ozon yang awalnya sudah bolong di sana sini, sekarang ini sudah tertutup. Karena alam sudah mulai kembali sehat. Dan kabarnya es di kutub selatan yang katanya sudah mulai mencair dan mengancam banjir untuk seluruh dunia, dan ternyata sudah kembali membeku. Sehingga ancaman itu kembali menjauh dari kita. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Betapa kesulitan-kesulitan ini bersamanya datang kemudahan-kemudahan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal inilah kita kaum muslimin akan bisa melihat hikmah di balik musibah. Bahkan menjadikan musibah ini sebagai rahmat saja dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan ta'un itu adalah azab bagi orang kafir dan rahmat bagi orang yang beriman. Ketika mengenai orang yang beriman dan dia bersabar dan dia diam di rumahnya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti seorang yang mati syahid. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Taala, mudah-mudahan Allah SWT selalu menyingkap hikmah di balik musibah dan menyulap musibah ini menjadi nikmat bagi kita semua. Di samping itu juga semoga Allah SWT menyelamatkan kita semua dari segala malapetaka, bala, musibah, fitin, fid dunya wal akhirah. Kurang lebihnya maaf. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.